Di kitab Al-Barzanji, atir ke-12 berbunyi. Titik. Wa awalu men amana bihi minar rijali Abu Bakrin sohibul gori was sidikiyah. Titik. Artinya, dan awalnya orang yang percaya akan peristiwa Isra, dari orang laki-laki ialah Abu Bakar yang memiliki gua dan memiliki kebenaran Sidikiyah. Maka ilmu Torikoh yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar Siddiq dinamakan, Torikoh Sidikiyah, diambilkan dari nama gelar beliau, Siddiq. Jadi nama, Sidikiyah, itu adalah nama untuk silsilah Torikohnya, yaitu dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang ini melalui ruhaniyah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Akan tetapi, nama Torikoh Sidikiyah setelah wafatnya Abu Yazid al-Bustami itu tertutup hingga beberapa abad lamanya. Lebih jelasnya ialah sebagai berikut, silsilah dari kurun sahabat Abu Bakar as-Siddiqra. Sampai kepada Syekh Toifur bin Isa Abi Yazid al-Bustami ini dinamakan, Torikoh Sidikiyah. Dan setelah kurun waktu inilah nama, Sidikiyah, tenggelam, karena berganti dengan nama-nama Torikoh yang lain. Yakni dari silsilah Syekh Toifur Abi Yazid al-Bustami sampai kepada Syekh Abdul Qolik al-Gojdwani inilah nama Torikoh Sidikiyah mulai tenggelam dan berganti nama Torikoh Toifuriyah. Titik. Lalu silsilah dari Syekh Abdul Qolik al-Gojdwani sampai kepada Syekh Said Bahaudin, berganti nama lagi menjadi Torikoh Huwajikaniyah. Titik. Kemudian silsilah dari Said Muhammad Bahaudin Husain al-Awasi al-Bukhari sampai kepada Syekh Ubaidillah al-Ahror, berganti nama lagi menjadi Torikoh Naqsyabandiyah. Nama Sidikiyah semakin tenggelam. Titik. Dan dari silsilah Syekh Ubaidillah al-Ahror sampai kepada Syekh Ahmad al-Faruqi, berganti nama lagi menjadi Torikoh Ahroriyah. Titik. Lalu dari silsilah dari Syekh Ahmad Faruqi sampai kepada Syekh Khalid, berganti lagi namanya menjadi Toriyok Mujadadiyah. Titik. Kemudian dari silsilah Syekh Khalid sampai kepada Syekh Amin al-Kurdi al-Irbili, pengarang kitab Tanwirul Qulub, berganti nama menjadi Torikoh Khalidiyah. Titik. Perhatikanlah perubahan nama-nama Torikoh, berdasarkan keterangan dalam kitab Tanwirul Qulub, karya Mursyid Torikoh Naqsyabandiyah, yaitu 1. Asalnya bernama Torikoh Sidikiyah. Titik. 2. Lalu nama Torikoh Sidikiyah berganti nama menjadi Torikoh Toifuriyah. Titik. 3. Dari Torikoh Toifuriyah berganti nama menjadi Torikoh Huwajikaniyah. Titik. 4. Dari nama Torikoh Huwajikaniyah berubah nama menjadi Torikoh Naqsyabandiyah. Titik. 5. Dari Torikoh Naqsyabandiyah berganti nama lagi menjadi Torikoh Ahroriyah. Titik. 6. Torikoh Ahroriyah berubah lagi namanya menjadi Torikoh Mujadadiyah. Titik. 7. Lalu dari Torikoh Mujadadiyah berganti nama menjadi Torikoh Khalidiyah. Titik. 8. Sehingga namanya yang asli yaitu Torikoh Sidikiyah tenggelam sampai berabad-abad lamanya, akhirnya banyak yang melupakannya. Titik. Oleh sebab itu tidak heran jika pada zaman sekarang ini banyak pihak yang mengatakan bahwa Torikoh Sidikiyah itu Torikoh baru, mungkin saja mereka lupa, atau mungkin juga tidak mengetahui sejarahnya. Akan tetapi jika seandainya mereka-mereka itu mau membaca dan mempelajari kitab Tanwirul Qulub dengan disertai lapang pemandangan, insya Allah mereka tidak akan menjatuhkan vonis terhadap Torikoh Sidikiyah dengan tuduhan yang kurang baik. Maka berawal pada tahun 1952 Syekh Muhammad Muhtar Mukti bertemu dengan Syekh Syuaib Jamali di Banten. Berawal dari pertemuan itu kemudian berlanjut sampai akhirnya Syekh Muhammad Muhtar Mukti dibayat Torikoh Khalwatiyah oleh Syekh Syuaib Jamali. Namun menurut Syekh Syuaib Jamali gurunya Kiai Tar, nama Torikoh Khalwatiyah yang diajarkan itu sesungguhnya bukanlah nama yang asli, adapun nama yang sesungguhnya adalah Torikoh Sidikiyah. Oleh karena itu Syekh Syuaib Jamali mengamanatkan kepada Syekh Muhammad Muhtar Mukti agar mengembalikan nama Torikoh Sidikiyah. Berkenan dengan amanat tersebut, Syekh Syuaib Jamali tidak memberi penjelasan rinci mengenai alasan-alasan pengembalian nama Sidikiyah. Beliau hanya meminta kepada Syekh Muhammad Muhtar Mukti untuk menelaah kitab Tanwirul Qulub yang disusun seorang mursyid Torikoh Naqsyabandiyah Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili. Syekh Muhammad Muhtar Mukti juga diberi kitab Fathul Arifin oleh Syekh Syuaib Jamali untuk dipelajari. Maka setelah mempelajari dua kitab tersebut barulah Syekh Muhammad Muhtar Mukti memahami mengapa harus mengembalikan nama Sidikiyah. Pada tahun 1959, Syekh Muhammad Muhtar Mukti mulai mengajarkan ilmu Torikoh di Desa Losari, Ploso, Jombang.
Pada awal penyebarannya beliau masih memakai nama, Thariqah Khalwatiyah Sidikiyah, lalu dalam beberapa tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1973, nama Khalwatiyah dihilangkan sehingga memakai nama, Thariqah Sidikiyah, saja. Sebagaimana yang diamanatkan Syekh Syuaib Jamali untuk mengembalikan nama aslinya yaitu, Sidikiyah. Jadi sebenarnya Syekh Muhammad Muhtar Mukti itu tidak mendirikan thariqah baru seperti yang dituduhkan beberapa kalangan pada masa itu. Beliau adalah mengembalikan nama thariqah Sidikiyah yang sudah berganti beberapa nama, dikembalikan lagi sebagaimana nama aslinya yaitu, thariqah Sidikiyah. Fakta bicara bukan bicara tanpa fakta.